Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah SAW telah mewajibkan kita untuk zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma. Nah, 1 sok kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan membayar zakat fitrah sebelum berangkat ke masjid untuk melaksanakan Idul Fitri. Dan nanti kita akan membahas juga masalah waktu-waktu untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Apa yang dipergunakan untuk melaksanakan pembayaran atau menunaikan zakat fitrah yang kita gunakan tadi adalah kurma, gandum. Nah, para ulama sepakat bahwa yang dipergunakan untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok yang dikonsumsi yang berlaku di negeri tersebut. Bahan makanan pokok. Di dia orang tuangna naon? Sangu. Nah, ya, beras apa nasi? Ya, nasi, ya, tidak makan beras. Dipacokkan atau mau biasanya, Bu. Kita makannya nasi. Nasi itu bahannya dari beras. Maka dari itu, ini para ulama sepakat bahwasanya yang dilaksanakan atau bahan yang digunakan untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang berlaku di negeri tersebut. Rasul membayarnya dengan kurma, dengan gandum, karena kurma dan gandum itu adalah bahan makanan pokok yang berlaku di negeri tersebut, di negeri Madinah. Makanya dilaksanakanlah pembayaran zakat fitrahnya dengan menggunakan kurma. Kalau di kita bagaimana? Ya, kurma juga bisa saja kita laksanakan. Cuman jadi lazim. Karena korbannya nggak setahun sekali di orang mah bulan Ramadan nunggu, di luar bulan Ramadan sesak dari kurma. Ayatnya di toko buah kumpul malah di sisi jalan, ya. Nah, jadi yang berlaku di kita adalah merupakan bahan makanan pokok, ya. Bukan berupa uang bagi beberapa jadi jangan langsung menghukumi itu menang cuma pakai beras, itu menang pakai uang, tidak bayar zakat fitrah, harus pakai bahan makanan pokok, apa pakai beras, katanya gitu ya. Bukan berupa uang kata beberapa mazhab. Ya, mobil khusus ada beberapa mazhab, ada satu mazhab yang memperbolehkan dengan menggunakan qimah atau dengan uang. Nah, jadi boleh zakat fitrah juga menggunakan uang, kita sorofkan dengan senilai bahan makanan pokok yang dibayarkan sebagai zakat fitrah. Sejenis. Apa yang sejenis? Bahan makanan pokoknya sejenis. Bapak-bapak ulah campurkeun. Pausan kene kabeh beasna 1 kilo, kormana 1,5 kilo, jadi 2,5 kilo dicampurkeun korma jeung beas. Tidak boleh seperti itu. Harus sejenis. Tidak boleh dicampur-campur. Kalau mau beras, beras. Kalau mau gandum, gandum. Kalau mau kurma, kurma. Tidak boleh dicampur-campur, harus sejenis. Dan berapa jumlahnya? Sebagaimana tadi disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahwa jumlahnya adalah 1 sok. Naon Bu? 1 sok. Nah, sekarang kita bahas 1 sok. Ini sudah menjadi bahan pembicaraan para ulama. Jadi sudah selesai ini, Pak. Nah, kita tinggal mengambil saja angka yang sudah diperhitungkan oleh para ulama kita. Ya. Kita tidak berada pada wilayah istinbat, tidak memetik hukum. Ya. Biarkan para ulama, para imam mazhab ini sudah memetik hukum. Kita tinggal mengambil. Ya, itulah mudahnya bermadzhab. Tidak perlu kita melihat langsung Quran, hadis. Kenapa? Nggak punya ilmunya kita lihat Quran, lihat hadis. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh para ulama yang sudah barang tentu mereka itu pasti bersumber kepada Quran dan kepada hadis. Ya. Pilih lepas orang memetik hukum langsung, karena kita tidak layak untuk memetik hukum langsung. Ilmu kita tidak sampai. Kita ikuti saja para ulama. Ya. Nah, 1 sok itu berapa? 1 sok 4 mun. Mun dewa 4 mun. Ya. 1 sok itu adalah 4 mun. 4 mun itu ukurannya
kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 ons. 6 sampai dengan 7 ons. Nah, tadi satu sok berapa? 4 mud. 1 mud berapa? 6 sampai 7 ons. Ya, katakanlah kita ambil yang besar ya. Kita berikhtiar 7 ons. 7 ons kalau dikalikan 4 berarti berapa? 2,8 kilo. Nah, itulah kenapa di Masjid Kasiti sok dibulurkeun lompatna janten kana 3 kilo. Kita berikhtiar. Lebih bagus, bahkan tidak apa-apa, ya. Lebih itu tidak apa-apa, bahkan bagus. Nah, kalau kurang yang berbahaya, ya kan? Karena tidak masuk ke dalam ukuran 1 son. Maka dari itu kita mengambilnya itu adalah berikhtiar, kita lebihkan dari angka yang seharusnya. Kalau 7 itu sebetulnya sudah paling besar angka 7. Nah, kemarin kita menghitungnya ada di angka 6, sekian. Jadi di antara 6 sampai dengan 7, dan itu masih masuk. Kalau Buya Yahya biasanya menghitungnya di antara 6 dan 7 ya sudah 6,7. Nah, itu lebih mudah lagi kalau Buya Yahya menghitungnya. Pokoknya di antara 6 sampai dengan 7 itu sudah masuk hitungan 1 son. Ya. 1 mud, 6 sampai dengan 7. Ketika dikalikan 4, nah itu ada di angka 2,7, 2,8, 2,75, itu koma-komanya sekian. Itu adalah angka yang insya Allah aman, memenuhi kaidah-kaidah ketentuan untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Ya, 1 sok beras. Kalau seandainya mau dilaksanakan pembayarannya dengan menggunakan uang, nah maka itu tinggal dihitung. Katakanlah ya sudah pakai nilai yang bulat tadi 3 kg. Nah, Bapak Ibu menggunakan beras dengan memakai beras dengan harga berapa untuk bahan makanan pokok. Ya. Jangan membayarkan zakat fitrah dengan menggunakan beras yang sifatnya asal-asalan, berasnya kualitasnya di bawah yang biasa kita makan sehari-hari. Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja sih sebetulnya, cuma dia tidak terinjak karena keutamian, tidak menginjak pada keutamaan. Sementara kita kalau ingin berbelanja di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti ingin memberikan yang terbaik. Maka dari itu berilah yang seminimal-minimalnya adalah sebagaimana beras yang biasa kita beli. Ya, bagus-bagusnya beli yang lebih bagus lagi. Karena ini akan kita berikan. Akan kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Bagus-bagusnya beli yang lebih bagus lagi daripada yang kita makan. Kalau misalnya kita makan nasi dari beras yang harganya per kilonya katakanlah 12.500. Sementara ada beras yang dijual per kilonya 15.000, ya sudah kita beli saja yang 15.000. Tahu cuma 3 kilo untuk 1 jiwa, untuk 1 orang, ya. Tinggal dikalikan. Nah, siapa saja yang harus melaksanakan pembayaran zakat setelah tadi dikatakan muslim? Nah, yang harus bayar zakat itu adalah setiap orang tadi yang berkelebihan makanan di hari raya maupun di malam hari rayanya. Nah, kemudian setiap orang laki-laki, perempuan, nah, baik yang ditanggungnya, yang dinafkahinya di bawahnya, wajib ditunaikan zakat fitrah. Aina bapak, ibu di dunia yang sebarang, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak 2, ada orang tua ikut, katakanlah dua-duanya ikut orang tua, ada 2 orang tua di situ, ada 1 orang asisten rumah tangga. Nah, tadi berapa orang tuh sekarang itu? Suami istri, anak 2, orang tuanya 2, asisten 1. Berapa orang dalam satu rumah tadi? 7. Nah, berarti si kepala keluarga wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya sendiri dan yang ditanggung oleh dia di rumah tersebut. Ya, wajib menunaikan zakat fitrahnya bagi dirinya sendiri dan yang ditanggungnya di rumah tersebut. Nah, terminologi yang ditanggung ini tidak berlaku untuk orang misalnya begini. Pak Haji punya pesantren,
pesantrennya setiap bulan disupport Pak Haji, dibayar. Nah, itu tidak termasuk terdalam dan menurut yang ditanggung. Yang ditanggung di sini adalah betul-betul yang nafkahnya diberikan oleh yang bersangkutan dan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Nah, kalau pesantren itu mantep, karena itu bukan yang dimaksud dengan orang yang dinafkahi. Ya. Jadi yang ada di rumah sajalah yang paling penting lah pokoknya. Tadi kalau ada 7 orang di dalam rumah, berarti 7 jiwa itu harus dibayarkan zakat fitrahnya. Wabil khusus bagi yang tidak ada hubungan kekeluargaan, tadi yang asisten, ketika akan dilaksanakan atau ditunaikan zakatnya, wajib untuk minta izin terlebih dahulu. Harus bicara dulu ke yang bersangkutan. Bibi mau dibayarkan zakat fitrahnya sama bapak, ya boleh tidak? Nah, kalau seandainya dijawab boleh pak, maka ya, kita bayar. Karena yang bersangkutan tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi ikut ditanggung oleh kita kesehariannya. Makan dengan kita, minum dengan kita di rumah, maka wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Tapi ketentuannya adalah izin terlebih dahulu. Ya, ayah mau putra, anak istri, orang tua mau usah izin, itu wajib bagi kita untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrahnya. Ya, nah, jadi zakat fitrah ini wajib untuk muslim, merdeka, memiliki kelebihan makanan dan masuk waktu wajibnya. Ya, ukurannya berapa? Satu sok, kurang lebih sekitar 2,7 sampai dengan 3 kg lah ya, biar aman angkanya. Ya, sejenis, tidak boleh dicampur. Kalau beras, kalau kurma, kalau gandum, ya. Lalu kemudian diberikan di tempat yang zakati. Ya, ini sebelum dibahas, maaf. Diberikan di tempat orang yang dizakati. Ini ketentuan yang terakhir ini, ada khilaf di antara para ulama bahwasanya kalau zakat fitrah di sini dibayarkan, nanti didistribusikan untuk warga yang sekitar. Nah, jadi kaidah untuk pendistribusian zakat. Ketika kita ambilin sudah mengumpulkan zakat, bayarkan heula zakat teh, bagikan dulu kepada orang-orang yang membutuhkan yang berada di sekeliling lingkungan membayar zakat atau yang menunaikan zakat. Kalau seandainya semuanya sudah terpenuhi, tercukupi, nah kalau seandainya memungkinkan boleh nanti dikeluarkan ke lingkungan yang lain. Nah itulah nanti kita memberikan keberkahan untuk orang yang menerima maupun yang menunaikan zakat. Jadi utamakan dulu lingkungan sekitarnya dulu, baru nanti boleh ke lingkungan lain di luar yang melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Karena memang ada juga sebagian orang yang ingin melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu dalam waktu-waktu yang memang istimewa. Apa yang waktu istimewa? Nanti kita akan bahas waktu istimewa. Nah, kalau ingin mendapatkan keutamaan waktu, hapunten Bapak Ibu, jangan membayarkan zakat fitrah dengan dititip diambilin karunya, ambilina. Karena kalau ambilin itu butuh waktu untuk merekap catatan, untuk melaporkan, untuk mendistribusikan. Nah, jadi kalau ingin mendapatkan fadilah waktu boleh, silakan. Nanti yang dititip diambilin hanya infak sedekahnya saja, misalnya. Zakat fitrah nama, Pak Ustaz jangan ambil pada langsung wengke, mangga boleh, silakan. Ya. Kapan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah? Tadi sudah dibahas. Waktunya adalah waktu wajibnya itu adalah ketika wajib untuk menunaikan zakat fitrah ketika dia mengalami Ramadan dan mengalami 1 Syawal. Waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah sekurang-kurangnya ada 5. Yang pertama adalah waktu wajib. Nah, waktu wajib itu tadi yang dibahas. Waktu wajib itu adalah ketika mengalami Ramadan dan mengalami 1 Syawal. Mengalami Ramadan, mengalami 1 Syawal, itu wajib bayar zakat fitrah. Di mana ada orang yang tadi kondisinya yang kita bahas meninggal sebelum Syawal, lahir sebelum Syawal, kemudian sehat, atau meninggal pada saat lewat 1 Syawal. Nah, itu ketika Anda mengalami Ramadan, mengalami 1 Syawal, maka wajib untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Pertama, waktu wajib.
Yang kedua adalah waktu jawaz, waktu jaiz, waktu boleh. Apa waktu boleh? Waktu dibolehkan untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Kapan waktunya? Mulai dari terbenamnya matahari di bulan Sya'ban tanggal 30 atau akhir bulan Sya'ban masuk tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan maghrib di situ sudah mulai boleh bayar zakat fitrah. Boleh bayar zakat fitrah, tapi belum masuk waktu yang utama. Boleh. Sekarang bayar zakat fitrah boleh? Boleh. Boleh bayar zakat fitrah. Nah, itu kembali kepada bahasan yang tadi. Ketika misalnya zakat fitrahnya dibayarkan sekarang, kemudian yang bersangkutan si fulan ini meninggal, nah, kalau keamilin memang gampang. Ini yang dikhawatirkan adalah dibayarkannya zakat fitrah ini langsung ke mustahiknya. Nah, ini pihak keluarga yang harus aktif, karena mustahik tidak mungkin tahu, misalnya ya, mustahiknya tidak mungkin tahu. Nah, ini keluarga harus menginformasikan kepada mustahiknya, bapak anturkeun anu kamari zakat dibayarkan sanes zakat bios dan sedekah. Nah, jelaskan seperti itu. Ini ilmu, karena harus jelas apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, itu tidak dihukumi zakat. Ya. Karena bisa jadi seseorang melaksanakan pembayaran zakat fitrah itu mulai dari tanggal 1 Ramadan. Banyak orang yang melaksanakan pembayaran zakat mulai dari 1 Ramadan. Karena kekhawatirannya luar biasa. Ya. Lalu kemudian waktu fadilah. Nah, ini waktu fadilah, waktu yang utama untuk melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Kira apa, Bu? Waktu zakat, waktu yang fadilah, waktu istimewa, waktu utama untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah, yaitu pada saat ba'da sholat subuh sebelum sholat Id. Nah, itu waktu yang paling utama untuk melaksanakan soal pembayaran atau menunaikan zakat fitrah. Tadinya mulai enak beas 3 kilo dikali 7 tadi berarti 21 kilo tadi panggul kan 21 kilo teh canda kamu mustahik dipasihkeun bayarkeun Bapak Ibu ieu zakat abdi sareng keluarga abdi nyuwun ditampi mudah-mudahan Allah ridho. Nah, itu cukup seperti itu, ikrarkan seperti itu dan yang mengeluarkan zakat itu sudah cukup. Tapi pada subuh sebelum sholat Id. Kalau amilin itu biasanya membagikannya juga sudah di malam 1 Syawal. Diusahakan paling telat malam 1 Syawal kita bayarkan, paling terlambat. Ya, kenapa? Karena ya khawatir juga, karena nanti akan bersinggungan dengan waktu makruh dan waktu haram. Ya. Jadi kalau Bapak mau bayar di waktu fadilah silakan, tapi bayarkan langsung ke mustahik. Tapi di mana tidak ada waktu, maka titipkan di amilin, insya Allah nanti amilin akan mendistribusikan sebelum tanggal 1 Syawal berlalu. Ya. Tadi ada waktu wajib, waktu jawaz, waktu jaiz, waktu fadilah utama, yaitu di waktu ada subuh sampai dengan sebelum sholat Id. Makanya sunnahnya sholat hari raya Idul Fitri itu siang atau pagi? Disiangkan. Kenapa? Karena memberikan kesempatan bagi orang yang akan melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Kayak tak fadilah. Kenapa kita cara Idul Fitri tadi siang ke? Kenapa Idul Adha di pagi ke? Nah, itu alasannya. Ya. Lalu kemudian setelah waktu fadilah ada waktu makruh. Kapan waktu makruh? Waktu makruh eta dilaksanakannya setelah sholat Id sampai terbenamnya matahari 1 Syawal. Jadi upami Bapak Ibu bayar zakat fitrah, cenah tadi hilang cacat bayar zakat fitrah. Baru sadar pada saat pengumuman zakat fitrah amilin biasanya di sholat Id kan ada pengumuman biasanya ya, perolehan zakat fitrah sekian, zakat mal sekian, infak sedekah sekian. Ingat, astagfirullahaladzim jangan bayar zakat fitrah. Nah, terus setelah selesai sholat Id mencari mustahik dibayarkan. Sah zakatnya? Sah, tapi hukumnya makruh karena dibayarkannya setelah melewati waktu fadilah. Ya,
setelah 1 Syawal, setelah sholat Id sampai dengan terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Dan yang terakhir adalah waktunya haram, di mana membayarkan zakat fitrah itu setelah tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Itu sudah masuk 2 Syawal. Itu sudah hukuman zakat fitrah ya. Karena waktunya sudah begitu panjang. Dari 1 Ramadan sudah boleh zakat fitrah. Diantep itu bayar zakat fitrah. Ini harus berhati-hati kita. Ada satu hadis yang disebutkan katanya bahwa sesungguhnya Ramadan itu bergantung bainas samawati wal ardh, ya. Di antara langit dan bumi sampai dengan ditunaikannya zakat fitrah. Ya. Para ulama khilaf atas hadis ini. Jumhur menetapkan hadisnya dhaif. Tapi tidak apa-apa. Hadisnya sampai derajat dhaif masih bisa kita pergunakan untuk fadhailul amal, untuk keutamaan dalam beramal. Kalau Al-Fakir melihat hadis ini adalah satu kinayah. Kinayah itu naon, Pak? Sindiran. Kinayah itu sindiran. Jadi hadis ini tuh menyindir kita. Sok we hantam puasa capek-capek, zakatna teu dibayarkeun tas gitu. Saking betapa pentingnya zakat fitrah sehingga harus menjadi pelengkap bagi saum Ramadan kita. Ya. Hadis ini memang dihukumi dhaif. Para ulama juga bersepakat hadis ini dhaif. Tapi ini layak kita pergunakan untuk fadhailul amal, untuk keutamaan kita dalam beramal, menjadi semangat, pendorong semangat kita untuk beramal. Ya, buru dibayar zakat fitrah teh bapak, ayah, abi, jangan sampai kita lupa bayar zakat fitrah. Karena apa? Sia-sia saum kita, ngapain kita saum capek-capek tapi kita tidak bayar zakat fitrah. Ini kinayah, sindiran bagi kita yang tidak melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Nah, kemudian rukun zakat fitrah itu ada 2. Rukunnya cukup niat dan mengeluarkan zakat dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, niat nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an nafsi wa an talzamuni nafaqatuhu fardulillah kita atau dengan lisan biasa saja bahasa Indonesia, niat saya mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang nafkahnya ditanggung oleh saya karena Allah Ta'ala. Niat di mana tempatnya? Di dalam hati. Penting Pak, niat karena ini bagian dari rukun. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak berniat ketika melaksanakan atau menunaikan zakat, maka hukuman zakat ya tak? Kapan niat? Pada saat mengeluarkan, pada saat membayarkan, baik itu kepada mustahik ataupun dititipkan. Jadi pada saat kita membayarkan, niat dan pokoknya dalam hati. Kalau saya berniat mengeluarkan zakat saya atas diri saya sendiri dan orang-orang yang saya tanggung, kalau bukan Allah Ta'ala. Jangan lupa dikeluarkan itu niat dalam hati. Ya, karena kalau lupa berniat, berlebihan dari, ya, ini masuk ke dalam rukun. Ya. Yang pertama niat, rukun dari zakat, dan yang keduanya adalah membayarkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, sekarang kita bahas saha wae anu berhak menerima zakat. Pak Ustaz, abdi mah atos bayar zakat fitrah ka yatim. Boleh nggak kita bayar zakat fitrah ke yatim? Tidak. Ke anak yatim, boleh nggak Bu? Tidak. Kayak kita can beres bahasan teh dibayarkan cenah ka anak yatim atau alhamdulillah. Pak Ustaz, abdi mah alhamdulillah zakat fitrahna terus dibayarkan ka 10 abdi. Boleh tidak bayar zakat fitrah ke orang tua? Tidak. Oh, hati-hati. Zakat fitrah itu dibayarkan sudah ditentukan. Asnaf zakat itu sudah ditentukan. Tidak hanya zakat fitrah, semua zakat juga sama. Nah, lebih khusus zakat fitrah, asnafnya sudah ditentukan. 8 asnaf, ada 8 golongan yang menerima zakat atau mustahik. Ya. Sekarang mulai 7 kayak namanya. Nah, hamba sahaya terus ayatnya mudah sudah tidak ada. Yang pertama yang kedua adalah fakir miskin. 1, 2 fakir miskin. Fakir miskin. Yang ketiga adalah amil. Yang keempat mu'alaf. Ya, yang kelima budak.
Kemudian yang keenam, gharim atau orang yang berhutang. Yang ketujuh, sabilillah atau orang berjuang di jalan Allah. Dan ya, ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Sudah ada 8. Mungkin sekarang mah 7 ya, karena hamba saya sudah tidak ada lah, insya Allah. Jadi Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak melaksanakan pembayaran zakat melalui amil, insya Allah amil selektif pada saat melaksanakan pembayaran zakat itu pasti akan diseleksi dulu mustahiknya, karena memang harus diikat oleh 8 golongan yang ini, tidak boleh keluar dari rel ini. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau melaksanakan pembayaran zakat sendiri, nah itu hati-hati, sok pilih tidak ada 8 ini. Ada fakir, ada miskin, ya, ada amil, ada mu'alaf, ada hamba sahaya, ya, ada gharim atau orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Nah, maka dipilih dari yang situ. Di luar itu berarti tidak masuk ke dalam golongan yang berhak menerima zakat. Wajah, masa tidak dibayarkan orang kali yatim, boleh atau tidak? Boleh, sepanjang anak yatimnya masuk ke dalam kategori yang tadi. Ada anak yatim masuk ke dalam golongannya miskin, ya boleh, maka silakan. Ya, anak yatimnya masuk ke dalam kategori miskin. Jadi dia masuknya di kategori miskinnya, bukan karena yatimnya. Karena yatim tidak ada dalam golongan yang menerima zakat. Ya. Lalu kemudian apa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang itu dia pokoknya sengsara kan tidak ada. Jadi dia harta tidak punya, pekerjaan apa lagi, sehari-hari itu belum tentu dia bisa memenuhi kebutuhannya. Itu namanya fakir. Pokoknya susah bisa. Itu yang namanya fakir. Dan kita semuanya adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daya terupaya aning karena Allah. Kita ini fakir semuanya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakir orang yang begitu sulit hidupnya. Nah, kita bisa melihatlah di sekitar kita kalau ada orang yang begitu sulit kehidupannya, dari pekerjaan juga sulit, nah, makanya kita pilih itu sebagai mustahil. Yang kedua miskin. Miskin dia punya harta, ada hartanya, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Bukan harta yang besar, bukan harta yang bagaimana yang banyak, bukan. Tapi harta, ya gaduhlah pilih-pilih nama Tuhan. Ada penghasilan tapi tidak mencukupi. Jangankan untuk makan dia sendiri gitu, untuk makan satu keluarganya, paling untuk 4 orang keluarga yang makan cuma 3 orang dari penghasilan yang ada. Nah, itu masuk kategori miskin. Ya, silakan bayarkan zakatnya ke situ. Amil boleh. Amil ini menerima zakat, tapi tentu tidak sembarang amil. Nah ini yang terkadang dikritisi oleh al-fakir. Bapak Ibu kami bayar zakat fitrah, dititipkan ke amilin, insya Allah zakatnya disalurkan. Terkedah tidak sedikit pun zakat fitrah, insya Allah. Mudah-mudahan ya, nanti ya, mudah-mudahan kita semuanya yang diamilin, semua zakat baik mal maupun fitrah yang Bapak Ibu titipkan ke Masjid Kasiti, insya Allah semuanya disalurkan tanpa terkecuali. Karena begini, bentar ini bukan mengkritisi kebijakan. Terkadang ada satu kebijakan yang dari lembaga resmi ada jatah amilin, ya, jatah amilin kelurahan, kecamatan. Al-Fakir tidak menentang itu, tidak menentang. Silakan, itu kebijakan pemerintah. Nah, tapi Al-Fakir biasanya mengeposkan hal tersebut itu diambil bukan dari zakatnya, tapi dari apa? Dari infak sedekahnya. Jadi kan perolehan zakat fitrah itu sama mal itu kita kumpulkan semuanya berapa? Nah itu nanti dipresentasikan. Ada untuk bagian amilin kecamatan, amilin kelurahan. Karena Al-Fakir khawatir, sangat berhati-hati, tidak mau amanah dari Bapak Ibu itu semuanya yang dihukumi sebagai zakat, nah, kemudian diberikan kepada amilin yang memang amilinnya kita giringan nama amilin itu amilin kecamatan kelurahan mah hanya mendapatkan bagian yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu Al-Fakir membayarkan jatah amilin untuk kelurahan, kecamatan itu diambil dari infak dan sedekahnya saja. Mudah-mudahan itu juga nanti akan dipergunakan, diberdayakan untuk kepentingan umat juga, insya Allah. Tapi
bukan diambil dari zakatnya. Insya Allah zakat mal atau fitrah yang dibayarkan oleh bapak ibu semuanya insya Allah disalurkan kepada yang berhak. Kalau di masjid kasih insya Allah, mudah-mudahan. Ya, mualaf ini adalah orang yang butuh untuk dikuatkan. Nah, imannya masih lemah, masih goyah, baru memeluk agama Islam, ditinggalkan oleh keluarganya, saudaranya, maka dia berhak atas zakat. Nah, dikuatkan mentalnya, imannya dikuatkan dengan zakat. Nah, zakat di sini bukan untuk menunjang perekonomian saja, tapi untuk membesarkan hatinya. Nah, dia berhak atas mualaf tersebut untuk zakat. Ya. Kemudian sama sahaya, ya, jelas sama sahaya mungkin kita sudah tidak ada. Orang yang berhutang, warimin, nunggu mahal warimin teh. Nah, hari misalnya teh ibu lalu cicilan panci di sebat hutang sana saya. Cicilan Tupperware atau hutang sana Bu? Hutang, berhak tidak harus zakat? Ah, berhak. Silakan ya. Bukan yang seperti itu Bu, wariminnya tuh. Ya, kalau seandainya ada seseorang sampai rela berhutang demi membayar sekolah anaknya, nah, itu yang bisa dibayarkan zakat. Boleh. Ya, ada orang yang berhutang karena apa? Sampai berhutang karena butuh makan. Nah, boleh dibayarkan zakat karena masuk ke dalam kategori beribin. Ada yang berhutang gara-gara nyicil Tupperware mau laku. Kayak ada alhamdulillah. Ya, berpikir Tupperware, ya. Nah, yang berikutnya adalah orang yang berjuang di jalan Allah, sabilillah. Ini kalau zaman dulu, sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang ikut berperang. Orang-orang yang ikut berperang. Nah, di sini waktunya habis dipergunakan untuk syiar Islam, sehingga tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Maka zakat diposkan untuk melaksanakan untuk menunjang kehidupan mereka. Nah, ayeuna itu jangan isu perang membela agama Islam. Perang kita saya. Nah, para ulama mentasawufkan orang-orang sabilillah ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di antaranya adalah orang yang membaktikan dirinya untuk masyarakat di bidang ilmu Islam, menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi pendidik yang melaksanakan tarbiyah. Nah, ini ditasawufkan seperti itu. Maka orang yang bergerak memiliki kegiatan aktivitas seperti itu maka bisa dikategorikan sebagai sabilillah. Dan yang terakhir adalah yang dalam perjalanan kehabisan ongkos, repot, nah itu namanya ibnu sabil. Boleh. Nah ini tapi kita cara yang dari kategori ibnu sabil hampir 80 sampai dengan 90% zakat kita ini disalurkan kepada fakir dan miskin. Dan kategori terbesar insya Allah miskin. Kategori terbesar. Karena fakir mah di Bandung ini alhamdulillah terbatas. Kalau masuk ke daerah-daerah, nah, karena kita juga menyalurkan ke daerah yang lain, itu ada yang fakir juga, insya Allah. Jadi mudah-mudahan zakat yang disalurkan oleh Bapak Ibu sekalian ini akan disampaikan kepada mustahik atau orang yang betul-betul berhak untuk menerima zakatnya. Jadi zakat itu tidak sembarangan dibayarkannya, ya jelas asnafnya, golongannya jelas. Dan tidak bisa langsung kita kategorikan, oh iya membayarkan zakat. Ayo jangan bayar zakat fitrah, sedang kamu pembangunan masjid, ini ya. Pak, aku beri zakat mal ya, cenah tos dietan sadayana, cenah ya, tapi beri bayar zakat nah. Kamu iya lah, cenah kamu membangun masjid, ya. Boleh apa tidak? Tidak. Nah, khilaf di antara ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi yang mayoritas kembali kepada asal. Kembali kepada asal. Nah, tos jelas asnafna ya sudah bayarkan. Karena masjid mah ayah insya Allah, ayah anu makafan, ayah anu munjang masih insya Allah. Tapi yang fakir miskin masih tetap lebih membutuhkan. Ya, melaan sasami muslim itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kata Gus Bahar, ada seseorang hartanya luar biasa, banyak sekali hartanya. Bilang, Gus, saya sudah membuat masjid, habis kurang lebih sekitar 1 miliar lebih. Hebat kan Gus? Enggak, biasa aja. Kenapa? Karena untuk orang kaya mengeluarkan 1 miliar itu biasa. Yang dramatis itu adalah orang miskin
memberikan pinjaman uang kepada orang miskin lagi. Nah itu dramatis namanya. Karena dia punya uang cuma segitu-gitunya, ya, dia punya uang cuma 50.000, dipinjam oleh temannya yang sama-sama miskin, butuh makan, yang dia sendiri juga belum tentu makannya tercukupi. Nah itu yang lebih luar biasa. Maka dari itu Allah sangat mencintai orang yang membela kebutuhan sesamanya, membela kebutuhan sesama muslim. Ya. Jadi barangkali itu dulu tentang zakat fitrah. Al-Fakir membahas ini khusus bukan apa-apa karena memang khawatir melewatkan bulan Ramadan, ya, bahkan sampai dengan 1 Syawal terlewati, masih penting misalnya ingat dina sholat Idul Fitri. Ternyata di sholat Idul Fitri pun lupa. Ingat-ingat nanti irahan, ingat-ingat nanti pas rayabung, kalau ini bayar zakat fitrah, waduh, itu kan lebih ngeri lagi, gitu kan? Jadi mari dibiasakan untuk disiplin kita melaksanakan pembayaran zakat fitrah. Dan yang berikutnya, Al-Fakir menghimbau, kalau bapak-bapak ingin mendapatkan keutamaan sebagai seorang laki-laki, mendapatkan keutamaan sebagai seorang kepala keluarga, mendapatkan satu pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus dari bab zakat fitrah, ulah sok niwarang sasaha kami zakat fitrah. Ya, bagaimana niat zakat fitrah tadi? Nawaitu an ukhriza zakat al-fitri an nafsi wa anta zamuni nafaqatuhu fardhonillahi ta'ala. Kan eta niatna. Berarti saha maca niat kita? Kepala keluarga. Karena Al-Fakir sering didatangi oleh anaknya. Kasep, putra saha? Apa? Bapak anak mana? Sibuk. Nah, kalau bisa luangkan waktu kita. Allah menganugerahkan kepada kita luar biasa, anak-anak kita soleh, rezeki kita banyak luar biasa, saudara-saudara tetangga kita soleh, masjid kita nyaman, lingkungan kita aman. Apa yang Allah anugerahkan kepada kita? Allah hanya ingin kita ini menjadi bagian dari yang dicintai oleh Allah. Maka dari itu, cobalah untuk menjadi bagian yang dicintai oleh Allah tersebut. Ayeuna urang cobi tahun ini, ya Allah, di kamari abdi bayar zakat itu kitu we, bayar kumpul nitah budak, nitah istri, barang membantu untuk membayarkan. Nah sekarang tahun ini menjadi tahun pembuktian bagi bapak, wabil khusus bagi kepala keluarga. Ibu juga sama. Sangat mungkin juga ada ibu yang menjadi kepala keluarga kan tidak ada suaminya di rumahnya. Bagi para kepala keluarga, tunaikan zakat fitrah Anda. Datangi masjid, mengumpul zakat, ikrarkan niat Anda kalau Anda ingin memperoleh keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan hanya sekedar membayarnya saja, tapi kita ingin mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keistimewaan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan. Berapa sih waktu yang habis untuk melaksanakan membayarkan zakat? Nah, tidak banyak waktunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dianugerahi waktu yang luang, waktu yang cukup untuk mencari keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berusahalah, karena Allah sendiri tidak pernah mengutuskan anugerah kepada kita. Sakit itu sabaraha kali berbuat dosa sekalipun Allah terus memberikan anugerah kepada kita. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Allah memberikan anugerah kepada siapapun, untuk Islam, untuk Yahudi, untuk Nasrani, untuk Hindu, untuk Buddha, semuanya Allah kasih rezeki. Betul tidak? Betul. Dan tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada kita yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah. Ya, waqalilun min ibadiyas syukur. Sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Dan kita melaksanakan perintah Allah itu adalah salah satu bagian dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar kewajiban,
Bukan Pak, bukan. Sholat, saum, bayar zakat itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah. Karena apa? Kita hidup, kita bisa beribadah, kita bisa dikasih cinta kepada Allah, kita punya guru yang membimbing kita. Itu adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak dituntun oleh Allah, tidak digerakkan hatinya oleh Allah, berarti kita akan tergolong menjadi orang yang memang tidak dicintai Allah, dan ujungnya kita tidak selamat di akhirat. Maka dari itu berusahalah. Insya Allah Allah akan mempermudah. Mudah-mudahan Al-Fakir, mohon maaf, memberikan nasihat yang seharusnya Bapak Ibu pasti sudah lebih paham, insya Allah. Tapi Al-Fakir hanya mengingatkan saja. Barangkali lupa, dan itu lebih baik atau lebih layak kita laksanakan dalam rangka kita mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sudah jam 6, kalau kemarin sudah lewat ya, waktunya memang sudah sampai jam 6, waktunya karena ibu-ibu jalan lagi. Tos hatam Bu? Kajian, alhamdulillah. Iraha kita hatamna. Lami kene. Alhamdulillah. Bapak-bapak tos hatam? Alhamdulillah. Tos 3 kali nih Pak. Alhamdulillah. Bapak-bapak tos 3 kali Bu. Juz 2 3 kali Bu sudah teh. Terus Bapak itu kali juz 2. Sambil diumumkan juga, insya Allah malam 17 Ramadan ini menjadi undangan juga untuk Bapak Ibu sekalian, bidang dakwah dan mulia DKM City melaksanakan satu kegiatan di malam 17 Ramadan. Insya Allah jatuh pada hari Senin ya, malam Selasa ya. Bapak Ibu kami undang untuk hadir dalam kegiatan khataman Quran. Kita akan bersama-sama membaca Quran, kita khatamkan 30 juz bersama-sama setelah melaksanakan sholat tarawih. Insya Allah sholat tarawihnya lebih awal, tidak kita tutupnya libur dulu, setelah isya langsung tarawih. Setelah tarawih kita langsung melaksanakan kegiatan khataman Quran kita. Ya, itu sudah dibagikan. Ya, nanti akan diumumkan oleh tim humas. Siapa saja yang melaksanakan pembacaan Quran mulai dari juz 1 sampai dengan juz 30. Kita baca tartil, terkedah rusuh. Kita punya waktu cukup insya Allah dari jam 8 sampai jam 9. Nah, cukuplah insya Allah. Nanti kita akan tutup dengan doa khatmil Quran, doa Al-Quran, Bapak Ustaz Dede nanti. Nah, kita mohon kepada Allah keberkahan di malam 17 Ramadan. Mudah-mudahan 17 Ramadan-nya adalah malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar Allah anugerahkan tatkala kita sedang membaca Quran, kita sedang mencintai Quran. Mudah-mudahan Allah anugerahkan itu kepada kita. Ya, malam 17 Ramadan wajibnya memang diperingati sebagai malam Nuzulul Quran. Tapi nanti kita bahas kapan sebetulnya Nuzulul Quran. Ya, Nuzulul Quran itu sebetulnya tidak di 17 Ramadan, tapi di 24 Ramadan. Nah, tapi nanti kita bahas di pertemuan terpisah. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Oh iya, zakat fitrah sudah mulai bisa dilaksanakan pembayarannya. Silakan menghubungi amilin dari Masjid City, atau alhamdulillah sekarang Masjid City sudah memiliki rekening. Kalau yang berniat melaksanakan pembayaran zakat fitrahnya dengan menggunakan uang, maka kemarin sudah ditetapkan satu jiwanya sebesar 36.000 rupiah, ya, satu jiwanya. Nah, tinggal dikalikan saja berapa jiwa. Nah, boleh dilaksanakan transfer. Nah, nanti tetap bukti transfernya nanti dikirimkan kepada nomor teleponnya sudah ya, ke Pak Insan ya, ke Pak Insan sama Pak Ustaz ya. Itu tolong diinformasikan ya. Nah, jangan lupa pada saat transfer berniat melaksanakan zakat, pembayaran zakat fitrah. Nah, apalagi nanti kalau sudah dibuka meja penerima zakat fitrah, bahwa bukti transfernya nanti akadnya sama Pak Ustaz. Jadi nanti insya Allah akan standby untuk menerima zakat fitrah. Bagi yang terbiasa melaksanakan zakat fitrah dengan menggunakan bahan makanan pokok dengan beras, maka silakan nanti kita tetap buka meja di sana, nanti diakalkan lagi di meja penerimaan zakat fitrah. Insya Allah akan efektif di pekan depan lah, mudah-mudahan ya. Insya Allah pekan depan mudah-mudahan efektif. Biasa jadwal untuk pembayaran zakat fitrah adalah ba'da zuhur sampai dengan menjelang maghrib, menjelang buka puasa.
insya Allah. Nanti akan ada pengumuman lanjutan kapan mulai dibuka meja penerimaan titipan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Oh iya, hampir lupa. Tadi yang kita bahas zakat fitrah, zakat mal ini harus dibahas juga tidak kira-kira nanti maksudnya. Ya. Kalau seandainya membutuhkan pembahasan tentang zakat mal, nanti akan Al-Fakir siapkan pembahasan tentang zakat mal juga. Nah, kalau zakat mal, seandainya Bapak Ibu membutuhkan layanan penghitungan zakat mal, jangan ragu-ragu, silakan hubungi Al-Fakir, hubungi Pak Ustadz Dede. Nah, nanti akan kami bantu bagaimana untuk menghitungnya. Pak Ustadz, abdi gaduh iya, abdi gaduh itu, gaduh iya. Apakah harus zakat mal atau tidak ya? Karena tidak serta-merta harus melaksanakan zakat mal kalau seandainya tidak memenuhi ketentuan, tidak nisab, tidak haul. Nah itu belum tentu harus bayar zakat mal. Tapi kalau berniat sekedar sedekah saja, ya sudah langsung saja bayarkan. Ya nanti kita akan bahas khusus tentang zakat mal. Karena kalau dicampurkan macam apa terus. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Al-Fakir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya ini juga merupakan ajakan kepada Bapak Ibu semuanya, mari laksanakan, tunaikan zakat fitrahnya, jangan sampai terlupakan, jangan sampai terlewat waktunya. Kita punya waktu yang luas, kita punya waktu yang cukup untuk melaksanakan pembayaran zakat fitrah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah ikhtiar kita dalam ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah.